Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa man tabi'a sunnatah amma ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah rahimakumullah. Mengenai waktu, kapan saatnya mengangkat jari telunjuk saat membaca tasyahud di dalam salat. Hal ini dijawab oleh para ulama, salah satunya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Nihayatuz Zain halaman 74 mengomentari matan karya dari Syekh Zainuddin Al-Malibari tentang tasyahud wa qamidan yumnahu illal musabbihata. Ya, pengarang matanya memberikan penjelasan saat tasyahud itu menggenggam jari-jari kecuali jari telunjuk. Ilal musabbahata ini dikomentari, disyarih oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Beliau memberikan komentar, illal musabbahata fa innahu yushiru biha, kecuali jari telunjuk. Saat tasyahud itu menggenggam jari kecuali jari telunjuk. Jadi jari-jari itu digenggam kecuali jari telunjuknya. Ia berisyarat dengan jari telunjuk tersebut. Jadi saat tasyahud itu kita berisyarat menggunakan jari telunjuk. Ya. Dan tidak diperbolehkan berisyarat selain jari telunjuk. Dalam fatwa yang lain, dalam masalah yang lain, kalau misalnya seseorang itu tidak punya jari telunjuk, jari telunjuknya copot, bolong, maka tidak diperbolehkan menggunakan jari yang lain dipergunakan dalam tasyahud tersebut. Maka bertasyahud itu berisyarat dengan jari telunjuk. Wa sunna raf'uha ma'a imalatiha li jihatil qiblati qalilan fi halatir rafi'i. Fi halatir raf'i. Ya. Nah, selanjutnya wasunnah, dan disunnahkan mengangkat jari telunjuk serta menyondongkannya sedikit ke arah kiblat. Jadi yang lainnya digenggam kecuali jari telunjuk itu, dan sunnah saat mengangkatnya itu serta menyondongkannya ke arah kiblat, diangkat kemudian agak mengarah ke kiblat. Dan ini hukumnya sunnah ketika saat mengangkat jari tersebut. Inda qawlihi illallah. Jadi sini kuncinya. Saat mengangkat itu kita sedang mengucapkan lafaz illallah. Disitulah, saat itulah kita mengangkat jari telunjuk dalam isyarat bertasyahud di dalam salat. Saat kita baca asyhadu an la ilaha illallah, maka kita berisyarat dengan jari telunjuk mengangkatnya serta menyondongkannya ke arah kiblat. Bi ayyabtadi'a birraf'i 'inda hamzati illallah. Pada waktu mengangkatnya, ketika mengangkat tersebut, hendaklah ketika membaca hamzah pada lafaz illallahnya ini. Jadi pada lafaz illallah ini, illallah, disitulah kita mulai mengangkat jari telunjuk sebagai isyarat di dalam salat saat kita membaca tasyahud. Ya, jadi dalam lafaz illallah, maka disitulah kita bersaksi, bertasyahud, berisyarat dengan mengangkat jari telunjuk. Dalam keterangan yang lain, dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan, wa sunna raf'uha ayil musabbihati ma'a imalatiha qalilan 'inda hamzati illallahu lil ittiba'. Dan disunnahkan mengangkat jari telunjuk serta menyondongkannya sedikit ketika membaca lafaz illallah karena mengikuti sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, li ittiba', sesuai dengan amalan yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berisyarat saat tasyahud, Nabi mengangkat jari telunjuk saat mengucapkan lafaz illallah.
Ya. Jadi jelas bagi kita saat mengangkat jari telunjuk ini di lafaznya illallah. Nah, dalam keterangan yang lain, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala juga memberikan penjelasan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau menjelaskan yusannu ay yushira bi musabbihati yumnahu fayarfa'uha idza balagha al-hamzata ila qawlihi la ilaha illallah. Disunnahkan berisyarat dengan jari telunjuk tangan yang sebelah kanan, maka mengangkatnya jika bacaan telah sampai hamzah lafaz illallah dari ucapannya la ilaha illallah tersebut. Sudah jelas bagi kita ketika berisyarat saat tasyahud mengangkat jari telunjuk ketika ucapan illallah. Nah, dalam hal ini Syekh Ibn Ruslan Asy-Syafi'i yang menjadi salah satu ulama modern dari kalangan mazhab Syafi'i, ya, Ibn Ruslan, beliau membuat sebuah syair matan zubat, ya, nazam zubat, matan zubat yang menjadi fikih mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, wa inda illallahu fal muhallilah irfa' li tauhidil ladzi sallaita lah. Ketika mengucapkan lafaz illallah, maka angkatlah jari telunjuk untuk mengesahkan Allah yang engkau bersalat kepadanya. Jadi jelas bagi kita waktunya, kapan dan caranya bagaimana sesuai dengan ittiba' amalan yang dilaksanakan Nabi sallallahu alaihi wasallam.